Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat pertama Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus. Kita sudah sampai di pasal 15 yang sudah kita mulai di episode sebelumnya. Dan kita berbicara tentang bukti-bukti kebangkitan Kristus. Bahwa kematian Kristus dan kebangkitannya tak terelakkan. Ia sungguh telah mati dan sungguh telah bangkit. Dan di episode ini kita akan melanjutkan studi kita tentang pasal yang hebat ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, salah satu penyair pernah berkata tentang kebangkitan Kristus. Ia menulis, betapa menakjubkannya sang penebus dan kasihnya yang dalam, karena ia rela berusaha menebus para budak. Dia yang ada dalam kemuliaan, Allah segala makhluk ciptaan, Putra yang maha tinggi telah dituntun sebagai anak domba kepada kayu salib dan kubur. Dan musuh berpikir ia telah menang, tatkala Tuhan Yesus dikuburkan dan batu kuburnya dimateraikan. Di hadapan hal itu, semua pengharapan sirna. Namun sang pangeran kehidupan bangkit dari kubur. Dan oleh kematiannya ia menginjak-injak maut dan membawa kehidupan dan keabadian kepada terang, pencipta segala terang. Sebagai hasilnya, syukur, penyembahan, pujian, dan kehormatan akan diberikan kepada nama-Mu yang beroleh perkenanan. Dan sebelum kita memulai studi kita, apakah reaksi kita terhadap salib dan karya Kristus di kayu salib dan kebangkitan Kristus? Seharusnya reaksi kita seperti apa? Reaksi-reaksi terhadap karya Kristus, pertama, untuk berdedikasi kepadanya. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Reaksi lain adalah memberitakan firman tentang Dia. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baik. Saya akan membaca beberapa ayat dimulai dari ayat 20 dalam pasal 15. Pasal 15 mulai dari ayat ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Mohon komentari ayat 20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa maksud dari kata-kata tersebut? Di awal ayat ini seakan-akan Rasul Paulus menghela napas lega. Setelah ia berkata apa yang akan terjadi andai Kristus tidak bangkit dari kematian. Dan akibat-akibat yang menghancurkan hati yang tentu telah terjadi andai ia tidak bangkit. Setelah ia menyebutkan semuanya, ia menyatakan ayat itu, tetapi yang benar ialah seolah-olah ia menghela napas lega.
yang memang sungguh bangkit. Dan hasil dari kebangkitannya, ia menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pernyataan ini berawal dari Perjanjian Lama. Apakah itu? Ada sebuah perayaan bagi orang Yahudi yang disebut dengan Hari Raya Buah Sulung. Setelah masuk ke tanah Kanaan, Allah memerintahkan orang Yahudi untuk mempersembahkan buah sulung di waktu tertentu tiap tahun pada saat panen. Apakah ini ada dalam Imamat 23? Dalam Imamat 23 dan dalam sebagian kitab Ulangan. Untuk mempersembahkan seberkas buah sulung untuk membawa buah sulung dari tuan mereka. Dan persembahkannya pada Allah. Sebagai sejenis rasa syukur kepadanya. Karena dialah yang beri mereka tanah itu dan ia membuat tanah itu menghasilkan buah. Di sini Rasul Paulus membandingkan gambaran ini dan ia berkata, Kristus dengan kebangkitan dari kematian adalah contoh hebat pertama dari semua orang yang percaya sehingga mereka akan bangkit dari kematian. Jadi simbolnya dalam Perjanjian Lama adalah bahwa imam mengunjukkan kedua berkas itu seakan-akan ia sedang berkata bahwa semua tuai yang di ladang itu sama seperti contoh itu. Seperti contoh itu. Ya. Seakan-akan ia berkata bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan sudah dia sebuah tuaian akan datang. Pada awalnya saya ingin memperjelas frase ini dibangkitkan dari antara orang mati. Sangatlah berbeda dari kebangkitan orang mati. Apakah perbedaannya? Karena dibangkitkan dari antara orang mati artinya bahwa ia telah meninggalkan orang-orang mati lainnya dan ia telah bangkit. Dan ia dibangkitkan dengan kuasa kehidupan yang tak berkesudahan sehingga ia tidak akan kembali kepada kematian. Dan ini perbedaannya. Dalam Perjanjian Lama, beberapa orang dibawa kembali dari kematian. Elia membangkitkan putra jana di Sarfat dari Sion. Elisa membangkitkan putra orang Sunem. Kristus dalam hidupnya membangkitkan Lazarus misalnya. Oke? Namun mereka semua menjalankan kehidupan dalam tubuh yang normal lalu mati kembali. Seperti halnya kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Itu adalah kebangkitan yang jenisnya berbeda, tipe yang berbeda. Dan kebangkitan ini adalah sebuah contoh. Kebangkitan dari semua orang percaya yang real sesudahnya. Jadi Kristus adalah buah sulung dari mereka yang telah mati sebagai sebuah contoh yang diperbandingkan dengan buah sulung tuaian di ladang dalam Perjanjian Lama. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang ke satu orang manusia. Siapakah orang ini dan manusia itu? Adam adalah manusia pertama yang olehnya maut datang ke dunia. Dan ini juga disebut dalam Roma 5. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu juga telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Baik, Adam terlihat sebagai kepala dari sebuah keluarga. Dan keluarga ini adalah semua umat manusia. Di sisi lain, Kristus di sini dipandang bukan hanya karena pribadinya tetapi juga karena ia mewakili sebuah keluarga yang lain. Kepala dari sebuah keluarga yang lain. Kepala dari sebuah keluarga yang ia bangun oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Ia ingin mengatakan bahwa semua anggota dari keluarga pertama ini mewarisi apa yang Adam, bapa pertama, wariskan. Dan mereka semua yang telah berpindah dari keluarga pertama kepada keluarga yang baru, keluarga Kristus, akan dianugerahi dengan kebangkitan dari antara orang mati. Namun yang penting adalah bahwa manusia harus bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia termasuk dalam keluarga pertama, keluarga Adam? Apakah ia masih sama dan belum bertobat serta menerima Kristus dan berubah atau sudah ia berpindah dan bergabung dengan keluarga yang baru? Jadi dalam dunia ini ada dua keluarga, keluarga Adam dan keluarga Allah. Kepala dari keluarga Adam adalah Adam yang telah mewariskan kematian. Kepala dari keluarga baru adalah Kristus. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat, tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di studio. Saya punya sebuah pertanyaan mengenai ayat 22 dan ayat 23. Tolong jelaskan kepada kami tentang dua ayat ini. Dalam ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Ini yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa Adam bawa kematian kepada keluarga umat manusia.
Kristus yang telah mati dan kemudian mengalahkan maut serta telah bangkit membawa kehidupan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan mereka yang di dalam Kristus akan dianugerahi kehidupan dan kebangkitan dari antara orang mati. Lalu ia berkata, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya berkaitan Semua dengan orang apa? akan dihidupkan kembali. Semua orang akan dihidupkan kembali. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Arti dari pernyataan itu adalah bahwa Kristus adalah contoh pertama dari tuaian buah sulung. Ya, Apa yang dimaksud mereka menjadi miliknya? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya real saja. Agar beberapa orang tidak mengkaitkan ini dengan ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Beberapa orang mengklaim bahwa kata semua di sini merujuk pada keselamatan utama bagi seluruh dunia. Seperti Adam membawa kematian, demikian Kristus akan memberi keselamatan kepada semua umat manusia. Tidak. Di sini kata semua dijelaskan oleh ayat sesudahnya. Mereka yang menjadi miliknya atau Kristus. Ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang percaya real saja. Miliknya atau milik Kristus artinya kepunyaannya, oke? Kapankah kebangkitan pertama akan kapankah terjadi? itu terjadi? Ya, Kebangkitan pertama akan ada fasenya. Fase pertamanya adalah dia yang dibangkitkan pertama kali dan itu tentunya Kristus. Dan omong-omong, kata pertama tidak ada kaitannya dengan waktu, melainkan berkaitan dengan apa yang lebih baik, suatu kebangkitan lebih baik. Yang pertama bangkit adalah Kristus. Mereka yang percaya kepada Kristus dalam era ini. Ia akan membangkitkan mereka yang telah mati. Dan kemudian di akhir masa kesusahan besar. sampai titik ini kita memahami kedatangan Kristus untuk membawa gereja yang dikenal sebagai pengangkatan. Apa yang akan terjadi setelah kedatangan Kristus untuk menjemput gereja? Apakah masa kesusahan besar? Garis waktunya, saudara, ayat mencakup fase-fase berikut. Sekarang adalah fase gereja. Fase ini akan berakhir pada kedatangan Kristus untuk menjemput gerejanya. Dan kita menyebut ini kedatangan Kristus bagi orang-orang kudusnya. Ia mengubah orang hidup dan membangkitkan mereka yang telah mati. Oke, dan ia Ya. akan mengangkat mereka ke surga. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya. Sesudah itu ada orang yang masih tinggal di bumi, masih ada suatu masa dan kehidupan terus berlangsung. Namun kitab suci memberitahu kita bahwa dunia akan melalui sebuah periode yang disebut masa kesusahan besar. Kristus sendiri membicarakan dalam Matius 24 dan ia membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah awal duka cita. Masa kesusahan besar adalah masa-masa yang menakutkan. Dan berapa lama kedua bagian itu berlangsung? Keduanya akan makan waktu 7 tahun. Apakah ini masa berikutnya dari nubuat Daniel dalam pasal 9? Ya, inilah ke-70 masa yang Daniel nubuatkan. Atau ia bernubuat tentang 70 masa dan inilah masa yang terakhir. Apa yang akan terjadi dalam masa itu dalam kaitan dengan kisah kebangkitan? Ya, dalam masa ini beberapa orang akan percaya kepada Kristus yang datang untuk memerintah atas dunia. Dan selanjutnya mereka bergabung dengan timnya dan menolak untuk sujud kepada dua kekuatan yang berbahaya yang ada di dunia. Kekuatan religius di Israel yang disebut nabi palsu. Dan kekuatan politik di barat yang disebut binatang. Kitab Wahyu menyebutnya binatang yang mendeskripsikan suatu karakter yang menakutkan. Ganas. Ya, jadi beberapa orang akan menolak untuk menyembah dan akan menolak untuk berjanji setia serta akan menolak tanda yang akan diberikan. Tanda tertentu yang akan dituntut oleh sang binatang. Apa yang akan terjadi? Ia akan bunuh mereka. Di masa kesusahan besar, Kristus akan membangkitkan orang-orang ini dan mereka akan dikaitkan dengan kebangkitan pertama atau kebangkitan dari antara orang mati. Untuk mengambil bagian dalam masa kesusahan besar, saya akan membicarakan dua ayat dalam Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, seseorang akan berkata bahwa itu merujuk pada martir zaman ini. Benar. Abad sebelumnya, abad ke-20, mempunyai banyak martir dan juga dalam abad 21, tapi ayat berikut menjelaskan ini. Yang tidak menyembah binatang ini dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi sang binatang belum datang. Dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu penulis melanjutkan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit, inilah kebangkitan pertama. Mereka yang adalah milik Kristus di mana?
pada saat kedatangannya, gereja, lalu orang-orang saleh yang akan dijadikan martir selama masa kesusahan besar. Dan ini terjadi sebelum apa yang disebut kerajaan 1000 tahun. Dan ini terjadi sebelum apa yang disebut kerajaan 1000 tahun. Ini membawa kita kepada ayat berikutnya ketika ia berkata, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kesudahannya? Kesudahan apa? Ini merujuk pada kesudahan garis waktu yang adalah kebangkitan semua orang mati yang belum dibangkitkan. Dan ketika kita bertanya kepada diri sendiri, apakah semua orang percaya telah dibangkitkan? Jadi siapakah yang tertinggal? Orang jahat. Jadi di sini, kesudahannya adalah kesudahan atau akhir garis waktu. Orang mati akan dibangkitkan untuk berdiri di hadapan tahta Kristus untuk dihukum karena perbuatan jahat mereka, karena penolakan mereka terhadap Kristus. Sesudah ini, pemerintahan akan dimulai. Dan setelah pemerintahan, Kristus akan menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Oke, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 25 berbunyi karena ia harus memegang perintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Pertanyaan ini adalah apakah Kristus belum berkuasa? Dan apakah arti memegang pemerintahan? Apakah Kristus belum memerintah? Apakah pemerintahan Kristus berarti pemerintahan kasih dan damai sejahtera? Bagaimana mungkin ia meletakkan musuhnya di bawah kakinya? Kita paham dari kitab suci bahwa Kristus mempunyai sebuah kerajaan kuno. Dari kekal sampai kekal, sebuah kerajaan yang tidak berkesudahan. Mazmur 103 memberitahu tentang kerajaannya atau kekuasaan yang tidak berkesudahan. Kekuasaannya di sepanjang zaman. Ketika Kristus datang ke dunia kita, kerajaan Allah diwakili pada seseorang yang tinggal di antara orang-orang. Kerajaan Allah ada di Di tengah antara mereka. kamu. Baik, Bukan di dalam mereka, bukan dalam hati mereka. di tengahmu. Ia berbicara tentang Kristus yang ada di tengah Benar mereka. sekali, dalam bahasa Inggris itu berbunyi amongst you, di tengahmu. Namun kitab suci mengajari kita bahwa karena Kristus telah ditolak sebagai raja yang akan datang dan kematian di atas kayu salib serta karya di kayu salib digenapi, maka sekarang kita dalam fase kasih karunia. Setelah itu sebuah frase yang di dalamnya nubuat akan digenapi pasti datang. Misalnya, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini jelas sekali. Oke, Juga, dalam Mazmur 2, saya hanya berbicara tentang satu Mazmur karena kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita baca bahwa Allah berbicara tentang Kristus dengan berkata, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Selain itu, dalam semua ayat perjanjian baru, di banyak bagian kita menemukan bahwa ada sebuah fase yang datang di mana Kristus akan memerintah dan semua jiwa akan tunduk padanya. Dalam Wahyu pasal yang ke-20 saja, kata memerintah disebut dan kata beribu-ribu tahun disebut 6 kali. 3 diantaranya pasti masa 1000 tahun. Tentunya ini menghadapkan kita dengan sebuah fakta yang jelas. dan bagaimana dengan perkataan Kristus di hadapan Pilatus? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Apa yang ia maksud? Perhatikanlah bahwa ia tidak mengatakan kerajaanku bukan atas dunia ini, melainkan dari. Ada sebuah perbedaan besar sekali antara memerintah atas dunia dan ia tidak mengatakan demikian. Tetapi ia berkata dari. Apa artinya? Pertama, kerajaannya tidak diperoleh dari dunia. Orang tidak akan menyambut dia dan membuatnya memerintah. Sama dengan raja-raja Romawi dan Yunani. Mereka tidak akan mengadakan pemilihan dan memilih dia menjadi raja. Tidak juga murid-muridnya. Mengadakan peperangan untuk menjadikan dia seorang raja. Seakan dia sedang mengatakan bahwa suatu waktu akan datang ketika ia akan menerima pemerintahan dari Bapa Surgawi karena ini rencananya. Jadi kerajaannya tidak didirikan dengan cara-cara yang biasa digunakan mereka yang membangun kerajaan-kerajaan. Jadi setelah kerajaan milenium, sampai pada akhirnya,
Ia mengatakan itu, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dan bahwa kesudahan ini merujuk pada akhir kerajaan milenium, dan awal dari hal lain yaitu kebangkitan orang mati. Ya. Mohon buatlah sebuah perbandingan antara kebangkitan pertama dan kebangkitan orang mati. Kebangkitan pertama, jika kita berfokus padanya sebagai kebangkitan dari antara orang mati, dan kebangkitan ini adalah bagi mereka yang merupakan milik Kristus. Jadi saya akan mengatakan bahwa itu adalah kebangkitan di mana orang-orang yang tidak percaya tertinggal dalam kubur. Namun kebangkitan terakhir mencakup semua orang dalam kubur karena mereka adalah orang-orang tidak percaya. Orang jahat. Kedua, kebangkitan pertama itu sama dengan kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit dalam kemuliaan dalam tubuh kebangkitan. Orang-orang percaya dalam kebangkitan mereka akan bangkit dalam kemuliaan dalam tubuh kebangkitan. Baik, sedangkan orang jahat mereka akan bangkit dalam tubuh abadi yang terdapat binasa. Mereka akan dibuang ke dalam lautan api, tetapi itu bukan sebuah tubuh yang penuh kemuliaan, tidak ada kemuliaan dalamnya sama sekali. Itu tidak sama dengan tubuh Tuhan. Ya. Ketiga, kebangkitan pertama diikuti dengan masuk ke dalam kemuliaan kekal, sukacita kekal. Namun kebangkitan orang mati diikuti dengan melemparkan mereka ke dalam lautan api dan belerang. Jadi menurut urutan Ada kronologis, kesenjangan yang lama di antara yang saudara ayat. Oke. Tidak ada kebangkitan umum yang mencakup semua orang. Jadi menurut urutan kronologis, kebangkitan Kristus terjadi dahulu seperti 2000 tahun yang lalu, dan kebangkitan orang-orang percaya yang telah mati, kini pada kedatangan Kristus untuk menjemput gereja, Ya. ia membangkitkan orang mati dan mengubahkan yang hidup. Dan kita naik ke surga. Lalu, 7 tahun masa kesukaran besar yang akan terjadi sesudah pengangkatan, dalam setengah masa kedua, akan ada para martir yang akan dipenggal kepalanya oleh sang binatang dan nabi palsu karena kesaksian mereka tentang Kristus. Dan juga penolakan mereka untuk menyembah sang binatang dan nabi palsu, dan orang-orang ini akan dibangkitkan oleh Tuhan seakan-akan sebuah kebangkitan terkait dengan kebangkitan pertama. Ya. Lalu kerajaan milenium ketika Kristus akan memerintah atas bumi, mengenapi nubuat-nubuat perjanjian lama, Ya. lalu di akhir kerajaan milenium akan ada kebangkitan terakhir bagi orang-orang yang jahat, orang mati yang akan berdiri di hadapan tahta putih yang besar. Putih. Tahta putih, inilah urutannya menurut konsep kebangkitan. Oke. Terima kasih Dr. Farid, mari kita rangkum episode ini bersama hadirin. Mohon beritahu konsep yang disebut dalam ayat 22 dan 23 yang berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 22 membandingkan antara Adam dan Kristus. Adam membawa kematian bagi seluruh dunia, dan Kristus ketika ia telah mati dan menang atas maut serta telah bangkit, ia membawa kehidupan. Dan kita paham tentang merujuk pada kata semua dalam ayat berikutnya, karena kata itu merujuk pada mereka yang menjadi miliknya, mereka yang percaya kepada Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya, karena Kristus telah bangkit sebagai yang pertama, jenis kebangkitan baru yang tidak akan pernah mengalami kematian lagi. Dan ini disebut kebangkitan yang pertama. Dialah yang pertama bangkit dalam jenis kebangkitan ini, jadi dialah buah sulung. Dan sesudah itu ada 2 fase sudah pengangkatan ketika ia akan datang untuk menjemput gereja. Orang-orang percaya yang telah mati yang akan dibangkitkan bersama dengan dia. Beberapa orang tidak pernah mengenal Kristus. Ayat 24 berkata, kemudian tiba kesudahannya. Kesudahan apa? Kesudahannya merujuk pada garis waktu. Kebangkitan pertama terdiri dari fase-fase yang mencakup kebangkitan Kristus, lalu kebangkitan orang-orang percaya diikuti oleh kebangkitan para martir pada masa kesusahan besar, lalu kerajaan milenium. Sesudah itu, inilah akhir dari garis waktu di mana orang jahat yang telah mati akan dibangkitkan untuk dihukum karena mereka menolak Kristus dan karena perbuatan-perbuatan jahat mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Pemirsa terkasih, kabar baik yang harus diketahui seluruh dunia adalah bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus adalah sebuah fajar baru. Kebangkitan Kristus adalah pengharapan. Kristus sudah bangkit dan telah menjadi buah sulung, yang artinya bahwa ia telah menjadi sebuah contoh dari semua yang datang sesudah dia. Mungkin siapapun yang datang sesudahnya akan disiksa, akan dibunuh, sebagai hasil dari imannya kepada Kristus. Tetapi mereka juga akan dibangkitkan dalam urutan yang sama, dalam posisi yang sama, dalam kemuliaan yang sama, dengan kebangkitan Kristus. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Rasul Paulus mendorong Timotius dengan berkata, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Pemirsa terkasih, mungkin Anda mengikut Kristus dan ada penderitaan dan aniaya menimpamu. Dan mungkin kematian demi Kristus menantimu. Jangan takut mati.
Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun bahkan jika Anda mati sementara mengikut Kristus, Kristus sudah bangkit dari kematian dan telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Kemuliaan kebangkitan menanti kita ketika Kristus datang dan mengubah orang-orang hidup, membangkitkan mereka yang telah mati. Dan dengan cara ini kita semua dikumpulkan di sini selama-lamanya, di mana maut tidak akan ada lagi. Pertanyaan episode ini, apakah perbedaan antara kebangkitan orang benar dan orang jahat? Apakah perbedaan etis dan kronologi antara kebangkitan orang benar dan orang jahat? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. بشوق وحنين والصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.